Di saat dunia sedang gempar dan saling teriak karena penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat, Jakarta justru mengambil langkah yang bikin para diplomat barat garuk-garuk kepala. Indonesia tidak memilih kubu, tapi sedang membuka jalan buntu. Pakar hukum sekelas Hikmahanto Juwana baru saja membocorkan rahasia besar. Sikap hati-hati RI soal Venezuela bukan karena takut, tapi ini adalah karpet merah bagi diplomasi maut Presiden Prabowo di tahun 2026. Gimana caranya konflik di ujung dunia bisa jadi keuntungan buat kita? Balik lagi sama gue, S. Ainomi di channel Kupas Tuntas. Siapkan posisi duduk paling nyaman, sobat anti miskin, karena kita akan bongkar naskah diplomasi tingkat tinggi yang bakal bikin kalian sadar kalau Indonesia bukan lagi sekadar pelengkap di peta dunia. Let's dive in! Bedah pikiran Hikmahanto. Halo Sobat Anti Miskin, masih semangat kan nyari cuan di tengah hiruk-pikuk dunia? Oke, kita bedah berita panas dari Metro TV. Pakar hukum internasional kita, Prof. Hikmahanto Juwana, bilang kalau sikap Indonesia soal isu Venezuela itu cantik banget. Indonesia nggak langsung mengutuk AS, tapi juga nggak meninggalkan Venezuela. Kenapa? Karena RI tetap berpegang pada prinsip hukum internasional dan kedaulatan. Ini adalah celah emas. Di saat negara lain udah kepentok tembok karena terlalu keras memihak, Indonesia tetap punya pintu yang terbuka ke Washington maupun ke Caracas. Prabowo dan karisma diplomasi. Nah, Sobat Anti Miskin, kalian tahu kan Pak Prabowo itu profilnya gimana? Beliau punya latar belakang militer yang disegani Barat, tapi punya visi Global South yang kuat. Hikmahanto melihat ini sebagai momentum. Prabowo punya personal branding yang kuat di mata pemimpin dunia. Beliau bisa ngomong sama AS dengan bahasa mereka, tapi bisa rangkulan sama Rusia dan China sebagai kawan lama. Isu Venezuela ini jadi panggung pertama di tahun 2026 buat membuktikan kalau RI bisa jadi penengah yang punya taring, bukan cuma jadi penggembira. Bantara kemanusiaan dan kepentingan nasional. Banyak yang nanya, Nomi, emang kita dapat apa kalau ngurusin Venezuela? Dengerin Sobat Anti Miskin, diplomasi itu soal trust atau kepercayaan. Kalau Indonesia berhasil menjaga stabilitas atau setidaknya menurunkan tensi di Amerika Latin, dunia bakal ngelihat kita sebagai stabilisator global. Efeknya, investasi bakal makin percaya naruh uang di Indonesia karena kita dianggap negara yang paham aturan tapi berani bersikap. Jadi, diplomasi ini ujung-ujungnya biar ekonomi kita stabil, lapangan kerja luas, dan kita semua makin jauh dari kata miskin. Dampak langsung ke Indonesia. Lagi-lagi ini soal bensin dan perut, Sobat Anti Miskin. Kalau Pak Prabowo sukses mainin ruang diplomasi ini, Indonesia bisa mengamankan kerjasama energi jangka panjang. Kita bisa jadi jembatan distribusi, atau bahkan mediator yang bikin harga minyak dunia nggak labil. Bayangin, kalau bensin murah karena diplomasi kita sakti, itu baru namanya kemenangan rakyat. Kesimpulan gue sederhana, Indonesia sedang bermain catur, bukan main ludo. Kita nggak asal jalan. Analisis Hikmahanto itu valid banget. Di tahun 2026 ini, diplomasi adalah senjata baru kita. Gue yakin, dalam beberapa bulan ke depan, bakal ada utusan khusus dari negara-negara besar yang mampir ke Jakarta buat nanya pendapat kita. Indonesia bakal jadi the bridge atau jembatan antara Barat yang agresif dan Selatan yang defensif. Kalau ini gol, posisi tawar kita bakal naik 1000%. Oke, Sobat Anti Miskin, itu dia bedah tuntas kita soal manuver diplomasi RI di tengah krisis Venezuela. Capek ya dengerin 1 jam, tapi otaknya jadi penuh daging kan? Bukan cuma micin? Hei, gimana menurut kalian? Apakah strategi main cantik Pak Prabowo ini sudah tepat? Atau kita harus lebih keras lagi? Tulis di kolom komentar ya. Gue tunggu argumen kalian yang paling tajam. Jangan lupa like kalau kalian bangga jadi rakyat Indonesia, subscribe Kupas Tuntas biar kalian makin pintar dan jauh dari miskin informasi, dan share video ini ke semua orang yang masih mikir Indonesia itu negara lemah. Gue S. Ainomi pamit dulu mau lanjut riset buat konten berikutnya. Tetap inovatif, tetap optimis, dan salam anti miskin. Spasiba, bye-bye.